Perkenalkan, nama saya Dewi Yuniarti, tapi di Keris dipanggil Noni. Saya adalah alumni Keris Bible College angkatan CJ3. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memberkati di setiap usaha dan bisnis saya. Sungguh berkat yang luar biasa kalau saya bisa mengenal Keris. Setiap pelajaran yang saya terima, di mana saya dapat mengerti identitas saya dalam Kristus. Pada level 3 itu sangat berguna dan berdampak banget sama saya. Saya mengutip Kak Helen bilang, is cherry on the top. Jadi untuk level 2 harus naik ke level 3. Ambil cherry on the top. Kita nikmati cherry on the top di level 3. Sungguh berkat yang luar biasa saya ada di sini itu karena kebaikan kemurahan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 8. Tuhan berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini adalah ayat yang janji firman Tuhan yang digenapi dalam hidup saya. Saya memiliki beberapa butik di Jakarta. Pada saat masa COVID itu masa-masa yang luar biasa menurut dunia. Tapi menurut Tuhan Yesus itu hal biasa. Waktu saya pada saat mulai goncang, semua bisnis amburadul, bukan hanya di bisnis saya semuanya. Tapi saya tidak mau mempercayai dan saya tidak mau melihat itu. Saya cuma mau lihat Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang hidup. Yesus yang dahsyat. Terus Tuhan ingatin saya waktu masa-masa COVID gini. Waktu Petrus berjalan di atas air, dia lihat badai. Pada saat dia lihat badai, dia di atas, dia jalan. Tapi pada saat itu terus yang saya membayangkan pada saat itu cuma ada angin, kayak angin yang luar biasa. Pada saat itu ada angin sakal. Dan saya udah googling angin sakal itu seperti apa. Angin yang bertiup berlawanan arah seperti COVID. Tapi pada saat dia lihat badai, dia tenggelam. Pada saat dia lihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Saya mau seperti Petrus. Saya tidak mau seperti Petrus, tapi saya mau lihat fokus kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Itu hal yang dahsyat yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Masa-masa di COVID itu masa-masa saya harus merelakan 3 butik saya untuk lepas dari 7. Terus waktu itu developer bilang, kamu harus lepas. Akhirnya saya cuma bilang, Tuhan ini harus lepas. Tuhan bilang, lepaskan nak. Saya lepas 1. Saya lepas 3. Yang 2 itu developer bilang, oke, kamu bisa sewa kembali yang 2 toko kamu. Oke. Saya sewa. Yang 1 itu karena posisinya sangat-sangat strategis, itu lepas. Akhirnya saya bilang oke. Terus Tuhan bilang ini, jangan pakai kalkulatormu, pakai kalkulatorku, kata Tuhan. Kalau pakai akal manusia tidak akan bisa saya beli toko itu. Saya cuma bilang ini, Allah yang saya sembah adalah Allah yang dahsyat, yang menciptakan langit dan bumi, yang pada saat dia menciptakan terang itu jadi. Pada saat itu saya cuma berkata buat Tuhan, saya dahsyat. Tahun 2023 saya bisa membeli kembali 2 toko yang kemarin saya lepas. Dengan kalkulatornya Tuhan, bukan kalkulator saya. Tahun 2024, toko yang saya sewa 13 tahun tiba-tiba, non kamu harus beli karena kita mau sering ke Australia, jadi kita nggak terlalu banyak di Indonesia. Saya bilang, Tuhan seperti sama, Tuhan bilang pakai kalkulatorku. Oke. Saya pakai kalkulator Tuhan, dan saya percaya. Hari ini toko itu lunas, saya beli 2 lagi. Di pengajar Keris itu Opa Wendell bilang gini, enough dan extra. Jadi Tuhan gak kasih hanya cukup, tapi dia selalu kasih extra. Jadi saya kehilangan 3 toko, Tuhan kasih saya 4 toko. Terus saya mulai bilang, saya mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam diri saya.
bukan apa yang dunia katakan. Itu yang saya percaya, Tuhan, saya dikasihi Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya akan jadi kepala dan bukan ekor. Saya akan naik dan bukan turun. Tanah yang saya injak itu menjadi nalah milik pusaka saya. Saya cuma bilang, saya bersyukur. Saya mau jadi pengelolanya Tuhan. Saya mau masuk dalam pengelolaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Terus banyak sekali di level 3 juga ya, saya diajarkan bagaimana basic CEO itu, belajar menangani karyawan seperti apa, menangani orang-orang yang bekerja. Kebetulan karyawan saya 21 orang hampir, dan menangani itu hal yang luar biasa yang saya tidak pernah dapat di bangku kuliah saya tidak pernah dapat. Harus 3 kali untuk menegur seseorang bawahannya, baru dia mengerti apa yang harus dikerjakan. Itu saya dapat di Keres level 3. Ini identitas saya, bukan lagi hal-hal yang, bukan lagi saya waktu COVID itu, bukan lagi saya harus memelas, Tuhan kenapa ini terjadi, ini bagaimana Tuhan. Semua teman-teman saya mengeluh, semua cuman handphone saya jadi berdering terus. Jadi berdering, saya grup banyak, grup kuliah, grup ini banyak. Jadi setiap mereka bahas COVID, saya selalu clear chat. Saya close itu negatif, yang hal-hal negatif yang membuat pikiran saya terkontaminasi. Barry Bennett pernah bilang, kalau ular masuk ke dalam rumahmu, usir. Jangan biarkan dia ada dalam rumahmu. Jangan dia beranak binak dalam rumahmu, tapi usir dia dari rumahmu. Hal yang dahsyat dan luar biasa. Kalau hari ini saya boleh berada di sini karena kebaikan, kemurahan Tuhan, dan saya mencatat kekayaan dan kemakmuran bukanlah tentang kita. Itu sebenarnya tentang berapa banyak yang mengalir melalui kita. Berkat dan kemurahan Allah yang membuat kita berkecukupan dan kaya, bukan uang. Terus saya telah menerima pewahyuan tentang kebenaran Alkitab yang berhubungan dengan keuangan, dan saya menjadi pengelolanya. Dan saya mau terus I will sing of the goodness of God. Dan satu hal lagi buat teman-teman yang menyaksikan dimanapun berada, kalau saat ini sedang galau, mau kuliah sekolah Alkitab, Keris tempatnya. Keris tempatnya di mana engkau bisa bertumbuh, bukan hanya sekolah Alkitab biasa. Ini adalah sekolah kehidupan, di mana saya menemukan keluarga kecil saya di sini. Saya menemukan Yesus di sini. Lebih lagi, Tuhan memberkati. Tuhan sudah memberkati kita semua. Amin.